Pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir direncanakan akan dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap ke Bogor pagi ini. Sementara itu pengacara Abu Bakar Ba'asyir mempertanyakan pemindahan yang terkesan mendadak dan tanpa pemberitahuan. Menurut Kepala Bidang Humas Polres Cilacap AKP Bintoro, akan ada pemindahan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir dari LP Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah ke Bogor. Pemindahan akan dilakukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat apel pagi, pemindahan akan dilakukan melalui jalur udara. Sementara menurut kuasa hukum Abu Bakar Ba'asyir, Ahmad Mihdan, tim pengacara dan keluarga tidak pernah diberitahu mengenai rencana pemindahan Ba'asyir. Mihdan mengatakan akan menggugat pihak-pihak terkait pemindahan Ba'asyir. Untuk mengetahui informasi terbaru, kami telah terhubung dengan pengacara Abu Bakar Ba'asyir, Ahmad Mihdan. Selamat pagi Pak Ahmad, apakah sudah ada konfirmasi bahwa Abu Bakar Ba'asyir akan dipindahkan pagi ini? Selamat pagi, Assalamualaikum. Mengenai informasi dan konfirmasi pemindahan tidak pernah dilakukan ya. Kepada kami memang ada salah seorang dari anggota kami yang pernah dihubungi beberapa waktu lalu, tapi itu tidak konteks pada karena penahanan ini atau pelaksanaan pidana ini ada di bawah lembaga pemasyarakatan ya, artinya yang paling berwenang adalah Dirjen Pemasyarakatan. Nah mestinya bahwa dari aparat Dirjen Pemasyarakatan atau melalui kepala lapas di Pasir Putih tempat Ustadz di pidana di sana yang akan memberitahukan, dan sampai kali ini belum ada itu. Yang kita dapatkan adalah rumors yang memang mau dipindahkan antara di Sentul dan di Gunung Sindur begitu. Itu rumors ya, jadi tidak resmi kepada kami. Padahal yang sedang kita persoalkan adalah bahwa hampir 2 bulan ini Ustadz dilakukan isolasi yang menurut hemat kami adalah pelanggaran HAM terhadap Ustadz. Karena hak-hak beliau misalnya untuk bisa beribadah, ya, melakukan sholat berjamaah, melakukan sholat Jumat, mendapatkan sinar matahari dan kunjungan lain, juga privasi beliau di dalam tahanan sel itu tidak mendapatkan perhatian. Oleh karena itu kita sudah melayangkan surat kepada Presiden untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negaranya ya, walaupun dalam status terpidana itu. Nah sampai saat ini sampai dan kami konfirmasikan hari Kamis kemarin baru ada wacana begitu terhadap surat kami, tetapi informasi yang berkembang saat ini adalah justru dilakukan pemindahan. Selama ini kami tidak pernah mendapatkan pemberitahuan tentang cara pemindahan dan lain sebagainya. Baik, ini juga menurut hemat kami adalah pelanggaran etika hukum ya. Baik, Pak Ahmad. Di mana sebetulnya kalau kita negara hukum harus menjunjung tinggi hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan hukum. Pak Ahmad, dan itu harusnya diberitahukan. Tapi sampai saat ini kami tidak diberitahukan. Iya, Pak Ahmad. Kami memang akan memantau terus ya, terlebih khusus adalah soal hak-hak beliau secara hak asasi begitu, itu yang akan kami persoalkan secara terus-menerus. Baik Pak Ahmad, apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini? Tadi Anda telah menekankan bahwa itu masih rumor. Lantas kalau memang pemindahan itu dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Ya, yang pertama tentu melalui media ini, semacam CNN ini, kami memberitahukan bahwa langkah-langkah yang dilakukan secara etika hukum itu tidak benar begitu ya, itu dilanggar. Karena sepengetahuan kami orang yang ditangkap saja harus diberitahukan kepada keluarganya atau penasihat hukum yang ditunjuk dan kepada yang bersangkutan. Nah kalau misalnya ada pemindahan-pemindahan seperti ini kan ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi klien kami, tentu itu kan harus dibicarakan begitu. Nah ini menurut kami adalah pelanggaran di mana tata krama hukum, etika hukum itu dilanggar ya. Dan kemudian juga hak-hak hukum sebagai terpidana itu juga dilindungi. Dan sampai saat ini kita sedang konsentrasi, beliau sejak melakukan PK, sidang PK terakhir diisolasi. Dan apa alasannya sampai saat ini belum terjawab. Dan menurut kami sebetulnya beliau harusnya mendapatkan pengurangan fasilitas, kondisi yang lebih baik daripada yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena terbukti beliau mendapatkan remisi dalam posisi menjalankan pidana.
Kemudian di dalam perkara yang sedang dijalankan itu dia mengajukan PK dan di dalam PK itu membuktikan bahwa beliau bukanlah pelaku utama Iya, terhadap Pak Ahmad Mihdan, terima pidana kasih yang dituduhkan. telah bergabung Bahkan bukan bersama CNN Indonesia Today melalui sambungan telepon.